Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia itu berdasarkan atas prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, daerah kemudian diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Dan pada video pembelajaran sebelumnya Anda sudah mempelajari, Anda sudah belajar, dan saya berharap Anda sudah memahami bagaimana hubungan kewenangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dengan adanya desentralisasi, maka hubungan antara pusat dan daerah itu adalah berbentuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, di mana ada kewenangan absolut yang menjadi kewenangan absolut dari ada urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, dan ada urusan pemerintahan konkuren, di mana urusan pemerintahan ini dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, serta ada urusan pemerintahan umum. Nah, konsekuensi logis dari adanya desentralisasi kewenangan itu, konsekuensi logis dari adanya pembagian kewenangan atau penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, itu adalah adanya desentralisasi fiskal. Dalam artian, pemerintah daerah selain diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing, juga diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendanaan dan pengelolaan belanjanya. Daerah harus memiliki sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Jadi konsekuensi logis dari adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah adanya juga desentralisasi fiskal. Diberikannya kewenangan untuk mengelola sumber pendanaan dan mengelola belanja daerah, di mana diberikan kepada pemerintah daerah. Daerah diberikan kesempatan untuk memiliki sumber keuangan agar daerah tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah itu dilakukan sejalan dengan prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Jadi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu berupa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah itu berupa perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Apa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Yang dimaksud dengan perimbangan keuangan itu adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan lain sebagainya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah, kalau kita singkat dengan istilah HKPD, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa pemerintah pusat itu
mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat selain mengalokasikan dana perimbangan, juga dapat memberikan pinjaman dan atau hibah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya. Pemberian pinjaman dan atau hibah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Pemerintah daerah juga dapat memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD. Jadi pemerintah daerah selain dapat memberikan pinjaman juga dapat memberikan pinjaman kepada daerah lain, juga dapat menerima pinjaman dari daerah lain setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Pinjaman dan atau hibah yang diterima pemerintah pusat dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah atau perusahaan negara atau perusahaan daerah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga diatur mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah. Jadi, seperti yang dijelaskan di awal, dengan adanya desentralisasi kewenangan, pemerintah pusat juga memiliki hubungan keuangan dengan daerah berupa perimbangan keuangan, di mana daerah diberikan kesempatan untuk mengelola dan membelanjakan sendiri anggaran pendapatan dan belanja daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah itu meliputi hubungan keuangan di antara pusat dan daerah itu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi atau berupa pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi, selain memberikan sejumlah kewenangan atau memberikan sejumlah urusan pemerintahan, pemerintah pusat juga memberi sumber penerimaan bagi daerah berupa pajak daerah maupun retribusi daerah. Artinya, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pajak di daerahnya masing-masing, mengelola retribusi di daerahnya masing-masing. Dari hasil dari pungutan pajak dan retribusi itulah kemudian digunakan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya. Lalu yang kedua adalah pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi pemberian dana berupa perimbangan keuangan. Nah, kalau ini adalah uang transfer atau dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perimbangan keuangan itu adalah pemerintah pusat memberikan atau mentransfer sejumlah dana kepada daerah sebagai modal bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Lalu yang ketiga berupa pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus bagi pemerintah daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi selain adanya dana perimbangan, ada juga dana penyelenggaraan otonomi khusus yang tentu ditujukan atau digunakan oleh pemerintah daerah tertentu. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah otonomi khusus atau daerah istimewa. Lalu yang keempat adalah pemberian pinjaman dan atau hibah, dana darurat, dan dana insentif. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Jadi selain desentralisasi, ada dekonsentrasi dan ada tugas pembantuan asas otonomi daerah prinsip-prinsip yang ada di otonomi daerah atau asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, ketika daerah melaksanakan tugas pembantuan, itu juga harus disertai dengan pendanaan dari
atau pendanaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Ya, jadi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah itu didanai dari dan atas beban APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Ya, jadi kalau penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah itu didanai dan atas beban APBD, ya, jadi didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN, di mana keduanya itu administrasi pendanaannya harus dilakukan secara terpisah, ya. Jadi administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan yang didanai APBD itu harus terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didanai oleh APBN. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pertanyaan yang muncul kemudian, sumber dana bagi daerah itu dari mana saja? Sebagaimana diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang 33 tahun 2004 dan pasal 285 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, setidaknya ada 4 sumber dana bagi daerah. Yang pertama adalah tentu pendapatan asli daerah. Tadi sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa bentuk dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah itu salah satunya adalah pemberian sumber pendapatan bagi daerah, ya, di mana daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan memungut retribusi daerah. Nah, itulah yang menjadi pendapatan asli daerah, ya. Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Itu adalah pendapatan asli daerah. Ada juga pendapatan transfer, ya. Pendapatan transfer itu adalah sumber dana bagi daerah yang mana itu sumbernya adalah dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat mentransfer kepada daerah. Berupa apa saja? Yang pertama adalah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan keistimewaan, ada juga dana insentif daerah DID, dan ada dana desa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Lalu yang ketiga itu ada sumber dana bagi daerah, yakni pinjaman daerah. Tadi dijelaskan bahwa daerah dimungkinkan untuk memberikan atau menerima pinjaman, ya, kepada atau dari daerah lain, ya, setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD. Lalu yang keempat adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, jadi ini adalah ada 4 sumber dana bagi daerah. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah (PAD), di mana ini adalah pendapatan yang memang murni didapat oleh pemerintah daerah melalui pajak, melalui retribusi, ya. Ada juga pendapatan transfer, di mana pendapatan transfer ini adalah sumber dana bagi daerah yang berasal dari transfer dari pemerintah pusat, dan ada pinjaman daerah, dan yang keempat lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita coba bahas satu persatu, ya. Apa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah? Pendapatan asli daerah itu selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pendapatan yang diperoleh langsung oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah,
hasil pungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Apa fungsinya adanya PAD ini? Ya, fungsinya adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Jadi dengan adanya desentralisasi kewenangan terkait dengan urusan pemerintahan, ada juga desentralisasi fiskal terkait dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan membelanjakan dananya masing-masing, ya, dana daerah masing-masing daerah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya ada dana perimbangan. Ya, apa yang dimaksud dengan dana perimbangan? Dana perimbangan ini merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN. Ya, ini bersumber dari APBN jelas. Kalau tadi pendapatan asli daerah itu pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah. Sedangkan dana perimbangan ini adalah dana atau pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi pemerintah tidak lepas tangan juga. Pemerintah tidak memberikan tidak kemudian membiarkan daerah mencari sumber dana sendiri. Daerah juga selain memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah terkait dengan urusan pemerintahan, pemerintah pusat juga memberikan modal bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah. Melalui dana perimbangan inilah kemudian negara memberikan modal, istilahnya modal kepada daerah. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk yang pertama adalah mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, atau vertical imbalance. Ada yang kedua, yakni mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah, horizontal imbalance. Dan yang ketiga, mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi untuk tujuan inilah kemudian pemerintah pusat memberikan dana perimbangan, ya, di mana dana perimbangan itu adalah pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi daerah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dana perimbangan itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah dana bagi hasil, ya, DBH. Apa yang dimaksud dana bagi hasil? Dana bagi hasil itu adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ya. Jadi dana bagi hasil ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ada juga dana alokasi umum. Apa yang dimaksud dengan dana alokasi umum atau DAU? DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ya. Jadi ini tujuannya DAU itu adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Kalau dana bagi hasil itu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Ya. Kalau DAU itu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Lalu yang ketiga ada dana alokasi khusus atau DAK, yakni dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ya. Kata kuncinya adalah untuk
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan urusan daerah itu sesuai dengan prioritas nasional. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita coba bahas satu persatu ya. Dana bagi hasil itu terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, di mana dana bagi hasil pajak itu bersumber dari pungutan pajak penghasilan pasal 21 dan pungutan pajak penghasilan pasal 25, 29 orang pribadi, pungutan pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. Sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam itu bersumber dari migas, pertambangan minerba berupa iuran tetap dan royalti, kehutanan seperti adanya provisi sumber daya hutan, iuran izin usaha pemanfaatan hutan dan dana reboisasi, perikanan dan panas bumi. Jadi ini adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, prinsip pembagian dana bagi hasil itu ada dua. Dalam hal pembagian dana bagi hasil itu ada dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip by origin, yakni berbasis daerah penghasil, di mana daerah penghasil pajak itu mendapatkan bagian dana bagi hasil pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi. Sedangkan daerah non penghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Jadi daerah penghasil pajak itu mendapatkan bagian DBH pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi. Lalu yang kedua, berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan, based on actual revenue. Penyaluran DBH pajak dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan dari pajak dan cukai hasil tembakau pada tahun anggaran berjalan. Jadi berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan dari pajak dan cukai hasil tembakau, itulah kemudian penyaluran dana bagi hasil atau pembagian dana bagi hasil. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang selanjutnya adalah dana alokasi umum. Apa yang dimaksud dengan dana alokasi umum? Sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan, membiayai kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. DAU ini merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Jadi karena dia transferan dari pemerintah pusat kepada daerah, maka dia menjadi komponen belanja pada APBN dan menjadi komponen pendapatan pada APBD. Dana alokasi umum ini dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah dana alokasi khusus, yang ketiga dana alokasi khusus. Tadi dana bagi hasil sudah, dana alokasi umum, dan sekarang adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus itu adalah dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional, antara lain seperti kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan lain sebagainya. DAK ini dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk yang pertama, pendanaan kegiatan khusus dari pemerintah atas dasar prioritas nasional, dan yang kedua, pendanaan kegiatan umum yang diusulkan daerah tertentu. Jadi dana alokasi umum ini diberikan kepada daerah tertentu dalam rangka untuk pendanaan kegiatan khusus dari pemerintah daerah atas dasar prioritas
nasional, atau juga bisa digunakan untuk pendanaan kegiatan umum yang diusulkan oleh daerah tertentu. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pemerintah terkait dengan dana alokasi khusus ini menetapkan kriteria DAK, kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, di mana ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Ada juga kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik masing-masing daerah. Dan yang ketiga adalah kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara atau Departemen Teknis. Yang selanjutnya ada sumber dana bagi daerah, yakni berupa dana insentif daerah. Dana yang dialokasikan dalam APBD kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Jadi, dana insentif ini diberikan sebagai bentuk penghargaan pemerintah pusat kepada daerah atas pencapaian kinerja tertentu yang dicapai oleh suatu pemerintah daerah. Besaran dana insentif daerah ini ditentukan oleh kriteria utama dan kriteria kinerja. Apa kriteria utama ini? Kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, di mana terdiri dari opini BPK atas LKPD. Jadi, opini BPK atas LKPD itu opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintahan daerah. Biasanya opini wajar tanpa pengecualian, opini WTP, opini wajar tanpa pengecualian. Jadi, kriteria utama yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima itu adalah adanya opini BPK atas LKPD, penetapan perda APBD tepat waktu, dan adanya penggunaan e-government di daerahnya, berupa e-budgeting dan e-procurement. Lalu ada juga kriteria kinerja, di mana kategori penilaian terhadap perbaikan atau pencapaian kinerja daerah, antara lain yaitu kelompok kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum pemerintah, peningkatan investasi, peningkatan ekspor dan pengelolaan sampah. Ini adalah ketika suatu daerah mencapai suatu perbaikan atau capaian kinerja daerah di kategori tadi kesehatan fiskal, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan lain sebagainya. Dana insentif daerah ini diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan sebagai apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja tertentu. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang selanjutnya adalah dana otonomi khusus. Dana, kalau dari namanya saja sudah bisa diperkirakan bahwa dana ini dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat itu diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Untuk Provinsi Nangro Aceh Darussalam itu diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat itu penggunaannya terutama ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga pemerintah pusat mengalokasikan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus yang diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Yang kedua, penggunaan dana otonomi khusus di Provinsi NAD ini diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Jadi inilah penggunaan alokasi dana otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Provinsi Nangro Aceh Darussalam.
Selain dana otonomi khusus ada juga dana keistimewaan, ya, dana keistimewaan Yogyakarta, ya. Dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Sejak tahun 2015, penggunaan dana keistimewaan Yogyakarta ini penggunaannya untuk 4 bidang kewenangan, yakni kelembagaan pemerintah daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Pemprov DIY dapat juga mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program atau kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Teknis terkait, dan pengalokasian anggaran dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Jadi Pemprov DIY diberikan juga kesempatan untuk mengajukan usulan kebutuhan dana, ya. Usulan tersebut dinilai kelayakannya berdasarkan kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional, kesesuaian dengan peraturan daerah istimewa Perdais, kewajaran nilai program dan kegiatan, asas efisiensi dan efektivitas, dan pelaksanaan dana keistimewaan tahun sebelumnya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang terakhir adalah dana desa. Dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi dana ini dana yang dialokasikan bagi desa tetapi ditransfer melalui APBD kabupaten kota. Sampai 2018 dana desa ini sudah mampu membangun desa, mampu menunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa, mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, ya. Di mana sampai 2018 jalan desa yang sudah terbangun itu sepanjang 191,6 ribu kilometer, ya. Ada juga jembatan desa dibangun dengan panjang 1.140,4 km. Ada dibangun juga pasar desa, ya. Dibangun juga irigasi dan sarana olahraga. Meningkatkan dana desa juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, ya, berupa penyediaan air bersih, sarana MCK, Posyandu, Polindes, PAUD desa, dan lain sebagainya. Jadi begitu perhatiannya pemerintah kepada desa, sehingga pemerintah juga menyiapkan dana desa bagi desa yang dialokasikan bagi pembangunan desa, ya, di mana dana tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten kota. Itulah yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini terkait dengan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, di mana berbicara mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah itu berbicara mengenai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan membelanjakan anggaran daerahnya masing-masing, ya. Lalu kemudian adanya dana perimbangan dan lain sebagainya. Saya berharap Anda bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan pada video kali ini, dan apa yang disampaikan semoga bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.